kita masuk dalam materinya, kami mau bertanya, apakah teman-teman semua sudah mengerti apa itu pewarisan sifat? Pasti teman-teman sekalian belum mengerti kan? Nah, di video ini kami akan membahas tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah proses ketika informasi genetik diturunkan dari orang tua ke anak. Hal ini yang menyebabkan anggota keluarga yang sama cenderung mempunyai karakteristik yang serupa. Setiap manusia memiliki sifat karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini diakibatkan oleh warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan penting sebagai materi genetik adalah asal nukleat, yaitu DNA dan RNA. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, hibridisasi, yang artinya persilangan. Yang kedua, parental, yang disimbolkan dengan huruf P besar, yang artinya induk atau orang tua. Yang ketiga, filial, yang disimbolkan dengan huruf F besar, yang artinya keturunan atau anak. Yang keempat, alel, yang artinya variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Yang kelima, genotip, yang artinya sifat yang tidak tampak, misalnya K besar K besar, K besar K kecil, atau K kecil K kecil. Yang keenam, fenotip, yang artinya sifat yang dapat diamati, misalnya rambut keriting, hidung mancung, dan lain-lain. Gregor Johann Mendel. Penelitian pertama mengenai pewarisan sifat adalah Gregor Mendel, seorang pendeta dan ahli botan dari Austria. Ia melakukan penelitian tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Pada penelitian tersebut, ia menggunakan kacang katri sebagai objek. Mendel menggunakan kacang katri karena memiliki sifat kontraks dan dapat melakukan penyerbukan sendiri. Memiliki daur hidup yang relatif pendek, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak, dan mudah melakukan penyerbukan silang. Teorinya ini disebut sebagai hukum Mendel. Terdapat dua teori, yaitu yang pertama hukum Mendel 1, yang kedua hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi merupakan kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Pembentukan gamet terjadi secara meiosis atau pasangan homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi, di mana terjadi pemisahan alel-alel pada gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Setiap gamet memiliki satu lambang, yaitu P besar atau P kecil. Oleh karena itu, genotip sama keturunan pertama atau F1 adalah P besar P kecil, sehingga sifatnya yang nampak atau terekspresikan adalah warna ungu. Untuk memperoleh keturunan kedua atau F2 dilakukan perkawinan sesama keturunan pertama atau F1. Genotip dari semua keturunan pertama adalah P besar P kecil, sehingga genotip pada masing-masing gamet adalah P besar dan P kecil. Gamet ini akan menghasilkan keturunan kedua F2 dengan genotip P besar 25%, P besar P kecil 50%, dan P kecil 25%. Dan fenotip F2 adalah warna bunga ungu 75% dan putih 25%, seperti yang terlihat pada gambar. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 yang juga disebut hukum asortasi, di mana dikatakan bahwa
Pewarisan sifat setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan sifat atau gen lain. Hukum Mendel II berlaku ketika pembentukan gamet pada persilangan dengan dua sifat berbeda atau dihibrid. Persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman ercis biji keriput warna hijau menjadi salah satu percobaan persilangan yang terkenal. Hasil dari percobaan ini adalah genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip dominan dan kacang kapri berbiji keriput berwarna hijau dengan genotip resesif. Pada gambar yang ada menunjukkan bahwa ada 16 kombinasi gen pada keturunan kedua atau F2. Dari 16 kombinasi ini, bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1. Dengan demikian, perbandingan kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Perbandingan ini akan terpenuhi pada perbatasan hibrid jika dua sifat tanda beda dalam keadaan dominan penuh dan kedua gen tersebut tidak terpaut satu sama lain. Pola-pola hereditas. Hereditas adalah pola-pola pewarisan sifat yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA. Kamu mungkin menyadari warna kulit, mata, atau bentuk rambutmu milik ayah atau ibumu. Nah, terdapat 5 pola hereditas pada makhluk hidup, yakni: yang pertama, pautan. Pautan adalah proses ketika dua gen atau lebih yang terletak di kromosom yang sama tidak dapat memisah dengan bebas ketika pembelahan meiosis. Hal ini dikarenakan gen-gen berada dalam keadaan tertaut sehingga diturunkan bersama-sama. Yang kedua, pindah silang. Peristiwa ini merupakan pertukaran segmen kromatid yang bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Sederhananya, pindah silang adalah pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Yang ketiga, gagal berpisah. Peristiwa gagal berpisah terjadi ketika satu kromosom atau lebih berpisah ke arah kutub yang berlawanan, tepatnya ketika anak fase meiosis 1 dan meiosis 2. Akibatnya, sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom. Yang keempat, determinasi seks. Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup sesuai dengan kromosom kelamin atau gonosom. Maka berdasarkan susunan gonosom, tipe penentuan tersebut dibedakan menjadi 4, yaitu XY, XO, ZW, dan tipe haplodiploid. Yang terakhir, yang kelima, gen letal. Hereditas juga terjadi dengan pola gen letal. Pada dasarnya, gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot. Sementara di keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subletal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hereditas pada makhluk hidup yaitu penurunan sifat yang dapat diketahui dari pautan, pindah silang, gen letal,
gagal berpisah, dan penentuan jenis kelamin. Dengan begitu, kita dapat memahami perbedaan variasi dalam satu keturunan lewat pola warisan ini. Demikian video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.